Perkenalkan, nama saya Aldi Arga dengan NIM 2105001 2014 0059, praktikum proses produksi Universitas Diponegoro tahun 2022. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi penugasan praktikum proses produksi 2022. Outline yang saya pilih dari video ini adalah kerja bangku, di mana isi video ini nanti akan berisi tentang penggunaan alat-alat ukur yang ada di bengkel, penggajian, dan proses pengikiran. Ya, proses kerja bangku sendiri adalah proses kegiatan perbengkelan biasa dengan menggunakan alat-alat biasa, bukan alat-alat mesin, serta pembuatannya dilakukan secara manual. Proses kerja bangku sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, proses dengan tanpa mengurangi volume benda kerja, dan kedua, proses dengan mengurangi benda kerja. Yang proses mengurangi volume benda kerja tersebut seperti mengikir atau menyayat atau memotong. Sedangkan proses yang tanpa melakukan pengurangan benda kerja tersebut seperti menekuk, bending, atau distempel seperti emboss dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan alat pengukuran pertama, yaitu vernier caliper. Vernier caliper ada dua versi, yang ini versi manual atau biasa, dan ada lagi versi digital, di mana nilai dari pengukuran benda kita langsung dapat melihatnya di layar. Untuk vernier caliper sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu satu, skala utama yang bagian ini, lalu skala nunis yang bisa dibaca di sini, lalu rahang dalam dan rahang luar. Lalu ada pengunci di sini untuk mengunci agar skala geser ini atau rahang geser ini tidak berpindah. Selain itu ada juga deep root, yaitu alat untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Untuk penggunaannya seperti ini, kita akan memilih benda kerja terlebih dahulu. Untuk pengukuran diameter luar dapat menggunakan bagian rahang luar ini, seperti ini. Pastikan benda kerja mepet dengan posisi batang ini supaya diameter maksimal dapat tercapai. Jika sudah seperti ini, lalu kita akan menguncinya. Kita kunci vernier caliper dan kita baca dari sini. Setelah dilakukan pengukuran pada benda kerja ini untuk diameter luarnya, maka kita akan membaca skalanya. Pembacaan skala dapat dilakukan dengan melihat skala utama di sini, lalu nanti ditambahkan pada skala nulisnya di sini. Vernier caliper ini memiliki ketelitian 0,001 mm. Kita baca dari sini skala utamanya. Skala utama menunjukkan 3,3 cm atau 33 mm. Lalu kita akan mencari dari skala noniusnya. Untuk skala nonius kita menentukannya dengan sejajarnya skala nonius dan sejajarnya guratan skala nonius dengan sejajarnya guratan skala utama yang berhimpitan terletak pada angka 5 ini. Ini berarti vernier caliper ini menunjukkan skala 33,5 untuk diameter luar benda kerja. Selanjutnya kita akan menentukan diameter dalam dari benda kerja ini. Caranya sama. Untuk diameter dalam kita menggunakan rahang dalam. Kita masukkan dan kita geser mencari diameter paling besar. Lalu kita kunci dengan memutar pengunci ini. Setelah kita mengukur, kita akan membaca skalanya. Sama seperti tadi, skala dapat dibaca dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala nonius yang sejajar dengan skala utama itu menunjukkan berapa skala noniusnya. Untuk diameter dalam benda kerja ini adalah di 1,0
8 cm untuk skala utamanya atau 18 mm. Untuk skala noniusnya menunjukkan angka 2,5 yang berarti 25. Jadi 18 mm ditambah 0,25 mm sehingga diameter dalam dari benda kerja ini adalah 18,25. Selanjutnya kita akan mengukur kedalaman dari lubang benda kerja. Ini dengan menggunakan deep rod. Kita masukkan di sini sampai deep rod ini sejajar dengan kedalaman benda kerja atau menyentuh dasar benda kerja. Selanjutnya sama seperti tadi, kita kunci skala geser tadi. Selanjutnya kita kunci pada rahang geser ini dengan pengunci ini, diputar searah jarum jam. Setelah itu kita baca skalanya. Pembacaan skala seperti tadi, di mana skala utama ditambah skala nonius. Untuk hasil ini didapatkan sebesar 83,8 mm dengan skala utama 83 dan skala nonius menunjukkan 0,80 mm. Begitu cara penggunaan vernier kaliper. Alat selanjutnya kita akan menggunakan meteran sebagai alat ukur. Cara menggunakannya sangat simpel. Hanya kita akan menempelkan ujung meteran pada benda kerja, lalu kita tarik dan kita lihat skalanya. Saya menggunakan benda kerja yang sama. Dengan meteran saya mendapatkan hasil panjang benda kerja sebesar 84 mm atau 8,4 cm. Kenapa alat ini menunjukkan hasil berbeda? Karena untuk ketelitiannya berbeda. Alat ini kurang teliti daripada vernier kaliper. Selanjutnya kita akan menggunakan alat berupa penggaris atau mistar. Alat ini dapat digunakan sama seperti meteran tadi untuk mengukur panjang benda kerja. Cara penggunaannya sangat simpel. Kita hanya menempelkan mistar pada benda kerja. Angka 0 tepat pada ujung benda kerja. Lalu kita ukur. Untuk menggunakan penggaris, kita mendapatkan angka 84 sama dengan meteran. Hal ini karena ketelitian penggaris ini sama dengan ketelitian pada meteran. Hanya saja pada meteran untuk panjang benda kerja yang dapat diukur sangat panjang, sedangkan untuk mistar penggaris ini terbatas. Selanjutnya, alat terakhir yang ada di bengkel ini adalah penyiku. Penyiku digunakan untuk menentukan kesikuan suatu benda kerja sebesar 90 derajat. Cara penggunaannya adalah menggunakan sudut siku ini, kemudian ditempelkan pada benda kerja seperti ini. Jika seluruh permukaan benda kerja tepat menempel pada penyiku ini, maka benda kerja dapat dikatakan siku. Jika permukaannya terlalu keluar, maka benda kerja dikatakan kurang siku. Seperti itu. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengukuran menggunakan alat ukur radius gauge. Radius gauge sendiri sebuah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur radius dari suatu benda kerja. Penggunanya sangat simpel sekali. Kita hanya perlu menempelkan radius gauge pada benda kerja. Kita dapat langsung membaca skalanya yang tertera pada radius gauge. Untuk ukuran dari radius gauge sendiri bisa 0,3 sampai 25 mm. Untuk penjelasan mengenai pengukuran, kita dapat lihat video tersebut. Di sini ditunjukkan beberapa ukuran dari radius gauge. Untuk ke sampel benda kerja, kita mengukur mata bor dengan diameter 10 mm. Hal ini tentunya pasti radius yang akan cocok dengan benda kerja adalah 5 mm.
kita coba mengukur menggunakan radius gauge dengan skala 5 mm. Kita tempelkan benda kerja pada radius gauge. Di sini terlihat bahwa benda kerja dan radius gauge menempel dengan sangat sempurna. Hal ini dapat dikatakan benda kerja memiliki radius 5 mm. Sedangkan jika kita menempelkan pada yang lebih kecil, terlihat bahwa ada celah atau benda kerja tidak menempel sempurna pada radius gauge. Ini menunjukkan bahwa benda kerja tidak memiliki radius 3,5 meter atau tidak cocok dengan skala itu. Selanjutnya, kita tempelkan pada yang skala yang lebih besar. Kita lihat ada celah juga tidak menempel dengan rapat sempurna. Dapat dikatakan bahwa benda kerja ini tidak memiliki radius 6 mm. Dan jika ditempelkan pada radius 5 mm, benda kerja dapat menempel sangat sempurna, sehingga dapat disimpulkan bahwa benda kerja memiliki ukuran radius sebesar 5 mm. Radius adalah jarak ukur benda kerja dari titik pusat ke luar benda kerja. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai jari-jari. Untuk alat selanjutnya adalah screw pitch gauge, di mana screw pitch gauge adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui jarak antar ulir dari suatu baut dan mengetahui kedalaman ulir. Screw pitch gauge juga dapat berfungsi untuk menentukan ukuran baut jika tidak tertera pada baut. Untuk penggunaannya sangat simpel. Kita hanya tinggal mencocokkan ulir yang sesuai atau cocok pada baut dari screw pitch gauge tersebut. Jika sudah cocok, maka skala dapat dilihat pada screw pitch gauge. Selain itu, kita dapat menentukan ukuran dari baut juga menggunakan tabel isometrik seperti berikut. Untuk kodenya M. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita dapat melihat video berikut. Kita tinggal menempelkan bila-bila screw pitch gauge pada ulir baut. Pastikan tegak lurus agar hasil yang kita ukur dapat akurat. Di sini tertera 2,5 mm. Untuk mengetahui ukuran baut, kita dapat mengukur diameter dari baut. Di situ tertera 20 mm. Kita dapat mencocokkan pada tabel. Dengan M adalah kode isometrik, 20 adalah diameter dari ulir tadi yang sudah diukur. Kemudian di dalam baut sendiri ada ulir isometrik normal dan ulir isometrik halus. Untuk ulir isometrik normal pada tabel, jarak antar ulir tertera 2,5. Hal ini cocok sesuai dengan yang diukur pada video pada screw pitch gauge. Sedangkan jarak ukur ulir dari isometrik halus tadi adalah 1,5. Sehingga dapat disimpulkan dari sini bahwa baut yang diukur di video ini merupakan baut M20 dengan ulir isometrik normal, jarak antar ulir sebesar 2,5 mm. Untuk alat ukur yang digunakan pada pos kerja bangku selanjutnya adalah mikrometer kaliper. Mikrometer kaliper sendiri berfungsi untuk mengukur ketebalan dari suatu benda kerja. Dalam video ini, mikrometer kaliper yang digunakan memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm dengan jangkauan maksimal ketebalan benda kerja yang dapat diukur sebesar 25 mm. Untuk gambaran lebih lanjut, kita dapat menyaksikan video berikut. Pertama, kita akan mengenal bagian-bagian apa saja yang ada pada mikrometer kaliper. Untuk pertama, ini adalah frame dari mikrometer. Selanjutnya adalah anvil, alat untuk menahan benda kerja. Selanjutnya ada spindle, di mana alat ini berfungsi menjepit benda kerja.
Lalu ada sleeve, tempat di mana skala utama berada. Selanjutnya timbel, di mana skala nonis berada, dan untuk memutar spindle. Kemudian ada raket knob. Ini digunakan untuk memutar spindle ketika sudah mendekati benda kerja dan bisa bunyi klik ketika sudah mendekati benda kerja. Selanjutnya adalah lock atau pengunci agar skala tidak berubah ketika diamati. Sebelumnya kita melakukan kalibrasi dengan cara memutar raket knob hingga bunyi klik. Di sini terdapat kesalahan sebesar 0,1 mm. Untuk mengalibrasinya, kita dapat memutar sleeve dengan kunci yang tersedia saat kita membeli micrometer kaliper. Kita dapat memutar sleeve agar sumbu dari skala Nonius sejajar dengan sumbu ukur utama. Seperti ini dapat diputar sehingga sumbu dari skala Nonius yang di angka 0 sejajar dengan sumbu ukur dari skala utama. Dengan ini, mikrometer siap digunakan untuk mengukur benda kerja. Untuk penjelasan langkah awalnya, ini yang bagian atas dalam skala utama adalah skala utama, sedangkan bawahnya adalah skala utama tetapi setengah bagiannya, dan yang ada pada timbel merupakan skala Nonius. Untuk pengukurannya nanti kita menjumlahkan dari hasil dari skala utama dijumlah dengan hasil dari skala Nonius, didapat hasil pengukuran. Untuk prakteknya benda kerja seperti ini, kita posisikan benda kerja pada antara anvil dan spindle. Lalu kita putar timbel. Jika benda kerja sudah dekat dengan spindle, kita pakai raket knob untuk memutarnya. Jika sudah mepet maksud saya, raket knob akan mengeluarkan suara dan kita kunci. Lalu kita lepas benda kerja. Di sini kita dapat membaca hasil dari pengukurannya. Langkah pertama kita melihat dari skala utama tersebut. Di sini tertera bahwa di skala utama adalah 10 mm atau 1 cm. Sedangkan di skala Nonius angka 15 sejajar dengan sumbu di skala utama, sehingga hasil pengukurannya adalah 10 mm ditambah 0,15 sehingga didapat 10,15 mm. Untuk penjelasan dari beberapa keadaan yang dapat terjadi, pengukuran dengan mikrometer kaliper ini jika kita menemukan keadaan di mana pada skala di sini tertera 4 mm sudah sejajar dengan skala 0 pada skala Noniusnya, berarti itu sudah masuk ke 4 mm. Sedangkan jika di skala utama tertera sedikit garis 4 mm tetapi belum menyentuh sumbu 0 pada skala Noniusnya, maka itu masih di bawah 4 mm seperti berikut. Ini berarti sudah menyentuh di 4 mm karena sumbu 0 sudah sejajar dengan sumbu ukur utama. Untuk kasus yang kedua seperti tadi, di sini tertera bahwa skala 4 mm sudah terlihat sebagian, tapi pada skala Nonius belum mencapai sumbu 0, sehingga ini belum mencapai 4 mm.
Untuk pengukuran jika seperti ini adalah 3,5 dilihat dari skala utama dan skala utama yang tengahnya. Lalu kita tambahkan dengan skala noniusnya. Di sini skala utama bagian tengahnya menunjukkan 3,5 mm dan pada skala nonius menunjukkan skala 0,48 mm sehingga 3,5 mm ditambah 0,48 mm mendapatkan hasil 3,98 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja bangku, yaitu menggaris gaji. Pertama, untuk benda kerja kita akan jepit di ragum. Untuk menjepitnya kita akan tempelkan bekerja di sini dan putar tuas ragum searah jarum jam untuk mengencangkan. Pastikan benda kerja kencang tercekam oleh ragum. Selanjutnya, posisi menggergaji adalah kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang sesuai dengan posisi kuda-kuda pada bela diri. Selanjutnya, tangan kanan berpegangan pada pegangan gergaji sebelah belakang, sedangkan tangan kiri berpegang pada gergaji bagian depan. Untuk pertama, dalam proses penggergaji, kita akan membuat alur gergaji dulu. Caranya, kita tempelkan ibu jari pada sini, lalu kita membuat alur dengan menggerakkannya maju mundur. Setelah alur dirasa cukup, maka kita dapat menggergajinya. Untuk posisi menggergaji seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ini. Dan untuk memudahkan penggergajian, kemiringan penggergajian dengan benda kerja sebesar 45 derajat. Jika seperti ini, untuk memudahkan proses gergaji, kita dapat memutar benda kerja. Soalnya benda kerja ini berlubang di tengah, jadi lebih mudah kita putar terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan proses menggergaji. Seperti tadi, membuat alur terlebih dahulu. Selanjutnya, jika alur sudah cukup, kita akan bisa melanjutkan proses menggergaji. Maka benda kerja akan terpotong. Selanjutnya, proses terakhir adalah proses kikir. Untuk kikir sendiri ada berbagai macam jenisnya, seperti kikir bulat, kikir blok, kikir segi 4, kikir segitiga, dan lain-lain. Di bengkel ini ada kikir bulat. Untuk penggunaan kikir ini sama seperti dengan posisi tubuh, sama seperti dengan proses penggergaji, yaitu kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, dan untuk tangan kanan memegang pegangan kikir. Kemudian tangan kiri digunakan untuk menekan kikir saat proses menggeser kikir ke posisi maju seperti ini untuk memaksimalkan proses pengikiran. Pengikiran dapat dilakukan seperti ini. Proses ini diulangi sampai didapat ketebalan benda kerja yang diinginkan.
Sekian penjelasan dari saya tentang pos kerja bangku yang meliputi proses pengukuran benda kerja dengan menggunakan alat ukur mistar, penyiku, meteran, dan vernier kaliper, serta proses menggergaji dan mengikir. Terima kasih.